Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pramesti dari Prodi Akuntansi Syariah. Dalam video kali ini, saya mengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dimulai dari pengenalan akuntansi manajemen. Bersama saya, Wahyu Pramesti. Dalam akuntansi manajemen, kita perlu mengetahui dulu apa esensi dari akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen itu adalah penyediaan informasi yang dilakukan oleh akuntan manajemen. Poinnya, yang menyediakan informasi adalah akuntan manajemen. Poin yang kedua, informasi yang disediakan oleh akuntan manajemen tadi digunakan oleh manajer dalam tugasnya melakukan proses manajerial. Oke, jadi di sini informasi atau yang disediakan oleh akuntan manajemen akan digunakan oleh manajer dalam proses mereka melakukan fungsi manajerial. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang akuntansi manajemen, ada baiknya kita membedakan dulu apa itu akuntansi manajemen dan apa itu akuntansi keuangan. Karena sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, kita sudah selalu sering dikenalkan dengan istilah akuntansi keuangan, dan kali ini kita sedikit melompat, sedikit mengenal hal baru tentang akuntansi manajemen, sehingga kita perlu membuat perbedaan di antara kedua subtopik akuntansi tersebut. Oke, di slide ini terlihat ada beberapa unsur pembeda yang membedakan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Unsur yang pertama, pengguna informasi. Akuntansi keuangan seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya digunakan oleh pihak eksternal. Siapa itu pihak eksternal? Sedikit kita refresh ya. Pengguna eksternal itu bisa saja investor dari luar perusahaan, pemerintah untuk kepentingan pajak, pelanggan, dan sebagainya. Kemudian akuntansi manajemen ini lebih banyak digunakan oleh pihak internal, dalam hal ini khususnya adalah manajer di berbagai lini di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, restriksi. Pembeda akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini terletak pada aturannya. Akuntansi keuangan pasti sudah ada aturan bakunya, sudah ada kitab sucinya. Kitab sucinya sering kita sebut sebagai PSAK kalau di Indonesia. Secara umum dikenal dengan istilah PABU sebagai mandatory rules atau aturan yang mengikat, sedangkan di akuntansi manajemen tidak ada aturan spesifik yang mengikat. Selanjutnya, jenis informasi. Akuntansi keuangan, seperti namanya saja akuntansi keuangan, sehingga informasi utamanya fokus ke keuangan. Selanjutnya di akuntansi manajemen, informasinya lebih beragam, informasinya lebih banyak. Selain dari segi keuangan, aspek non-keuangan pun juga dilaporkan dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, orientasi waktu. Akuntansi keuangan, kalau kita melihat laporan akuntansi keuangan pasti bertuliskan misalnya dalam laporan posisi keuangan untuk laporan posisi keuangan per 31 Desember tahun X. Artinya, laporan tersebut dibuat pada tanggal, atau bukan dibuat, maksud saya mengcapture, memunculkan, melihat posisi keuangan pada tanggal tersebut, pada tanggal 31 Desember tahun X. Sedangkan akuntansi manajemen, orientasi waktunya itu masa depan. Laporan yang dibuat sekarang digunakan untuk kepentingan masa depan. Misalnya, pengambilan keputusan hari ini mengarahkan, memfokuskan pada apa yang ingin kita capai di masa depan. Selanjutnya, lingkup informasi. Akuntansi keuangan sangat ringkas, padat, kompleks, sudah ada aturannya. Seperti kita lihat di laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen,
laporan yang dibuat itu sangat rinci untuk hal spesifik, untuk hal tertentu. Halnya laporan yang disajikan itu khusus tapi detail. Itu yang dimaksud dengan rinci. Selanjutnya bidang pengetahuan. Akuntansi keuangan wajib, pasti hukumnya bahwa informasi yang ada di sana tentang hal-hal yang berkaitan dengan accounting, tentang akuntansi. Sedangkan di akuntansi manajemen, berbagai bidang pengetahuan itu tercakup jadi satu di laporan yang dibuat dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM. Ada input, proses, output, dan pemakai. Inputnya ini apa? Input dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah peristiwa ekonomi. Prosesnya mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, dan melaporkan. Itu adalah serangkaian proses yang ada dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Outputnya bisa laporan biaya produksi, laporan biaya aktivitas, laporan pembelian, dan laporan-laporan lain yang hanya diterbitkan secara internal. Secara internal untuk dipakai di dalam perusahaan itu saja. Siapa pemakainya? Pemakainya adalah akuntan manajemen di lingkungan intern, digunakan sebagai umpan balik untuk proses selanjutnya, dan sistem ini akan terus berlanjut seperti itu. Kemudian, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini adalah sesuatu hal yang sangat dinamis, berubah dengan sangat cepat. Dan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangannya, yang pertama adalah orientasi pelanggan. Seperti kita ketahui bahwa pelanggan itu adalah kunci utama perusahaan. Perusahaan harus megang pelanggan, perusahaan harus mendapatkan hati pelanggan. Kalau dalam bahasa teorinya, perusahaan harus meningkatkan customer value, atau perusahaan harus membuat pelanggan itu puas. Caranya bagaimana? Dengan memperkecil gap antara yang dirasakan pelanggan dengan apa yang sudah mereka korbankan untuk mendapatkan produk dari kita. Apa itu total produk? Manfaat yang diterima oleh pelanggan. Itulah yang kita optimalkan, yang kita perjuangkan untuk dimaksimalkan. Tujuannya meningkatkan nilai pelanggan, caranya manajer harus memperoleh informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang realistis, sehingga bisa untuk digunakan sebagai realisasi dan pengorbanan pelanggan tadi bisa kita minimalkan. Artinya gap tadi antara apa yang dikorbankan pelanggan dengan apa yang mereka dapatkan itu bisa lebih stabil, bisa lebih bagus. Selanjutnya, tren yang mempengaruhi adalah perspektif lintas fungsi. Dulu ketika perusahaan itu hanya fokus pada satu fungsi tertentu, dan mereka mulai untuk mengintegrasi bahwa ternyata mereka itu satu kesatuan. Ketika dulu per fungsi itu seperti dalam tanda kutip berjalan sendiri-sendiri, sekarang mereka harus menyadari bahwa mereka itu adalah satu bagian untuk mencapai satu tujuan, sehingga ini harus diselaraskan. Kemudian kompetisi global. Ini sudah jadi hal biasa dalam kehidupan kita, bahwa sekarang persaingan global itu sudah menjadi barang yang lazim, sudah menjadi tantangan kita sehari-hari, dan itu harus kita menangkan. Tren yang mempengaruhi selanjutnya adalah total quality management. Prinsip utamanya harus fokus ke pelanggan, harus melibatkan seluruh karyawan agar karyawan itu merasa memiliki satu rasa kepemilikan yang sama. Oh, bahwa saya ini ada di sini, diperlukan di sini, dan saya akan memberikan kontribusi terbaik untuk organisasi saya. Selanjutnya, continuous improvement atau perkembangan berkelanjutan, perbaikan berkelanjutan,
Itu hukumnya sangat wajib karena dunia bisnis berkembang sangat cepat sehingga improvement itu harus dibuat selalu, harus diupayakan selalu. Dan sistem integrasi seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Selanjutnya ada waktu. Fokus organisasi adalah mengeliminasi kegiatan, aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah atau non-value added activity. Fokusnya di sana. Ini kalau kita berbicara tentang sistem akuntansi yang modern. Kemajuan IT ini sudah kita simak bersama, sudah kita rasakan bersama bahwa begitu cepat IT berkembang dan mau tidak mau sebagai makanan wajib kita bahwa adaptif dalam pemanfaatan teknologi itu adalah kunci utama. Tren selanjutnya, kemajuan lingkungan pemanufakturan. Ya. Ini yang disebut dengan otomasi di lingkungan manufaktur. Seluruh peralatan, kegiatan yang ada di sana, mayoritas sudah memakai komputer, sudah terkomputerisasi, sudah terintegrasi sehingga operator-operator yang tinggal menjalankan sistemnya. Itu juga tantangan dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, pertumbuhan dan deregulasi industri jasa. Seperti kita ketahui, industri jasa berkembang cukup pesat. Penerbangan, telekomunikasi, keuangan, contoh-contoh industri jasa yang saat ini berkembang pesat. Walaupun industri jasa ini tidak ada barang di sana, tapi sistem informasi akuntansi manajemen perlu dikembangkan ke arah sana juga. Dan yang terakhir, activity based management. Bahwa fokus manajemen terhadap aktivitas itu menjadi shifting yang terjadi di era sekarang ini. Kegiatan manajerial difokuskan untuk menambah kegiatan atau aktivitas yang bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dua dimensi utama di activity based management, yang pertama adalah biaya dan proses yang seluruhnya memfokuskan pada efisiensi aktivitas. Oke. Kemudian ini informasi tentang dunia akuntansi secara global bahwa akuntan di Indonesia itu punya satu wadah yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia. Anggotanya ada 2, yaitu asosiasi dan perorangan. Di bagian asosiasi, akuntan manajemen menjadi salah satu bagian yang terwadahi dalam Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Sedangkan akuntan perseorangan ini adalah individu yang sudah mendapatkan register negara akuntan untuk bisa diakui sebagai akuntan di Indonesia. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Saya Wahyu Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.